Puji Tuhan, shalom saudaraku. Puji Tuhan, selamat malam. Kita percaya malam ini menjadi malam yang indah, malam yang kita nanti-nantikan. Karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan izinkan lewat mesbah doa di malam hari ini, Tuhan bertata di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan terjadi atas kami. Dan kami yang lemah, kami yang sakit, kami semua dikuatkan, kami disembuhkan oleh mujizat-Mu. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan disenangkan sehingga Tuhan melawat setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. And I worship because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you are my provider. My provider, Jehovah Nissi. Yes, Lord. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
I worship you because of who, and I worship you, Jesus, and I worship you because of who. Lord, I worship you, Jesus. Lord, I worship you because of who you are. Mari sembahlah Dia, Tuhan yang perkasa. We worship you, Jesus. Mari angkat penyembahan kita malam hari ini, saudaraku. Nyatakan ucapan syukurmu. Berterima kasihlah untuk setiap perbuatannya yang ajaib. Tuhan, Tuhan damai sejahteramu. Dia yang selalu menyediakan segala yang ada, yang kita butuhkan. Huriana lama siandara lama ya sando, Huriana lama ya so, haleluya. Huriana lama ya siandara lama. Berterima kasih untuk hadiratnya, terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Kau sungguh ajaib. Hianara lama ya sianara lama ya so. Kami sembah Kau, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuhi kami dengan janji-janji firman-Mu yang mendatangkan kebaikan. Kuriana lama ya syakaramu. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Kami mau ambil bagian kami malam ini, Tuhan. Kami mau ambil bagian kami untuk menyembah Tuhan kami. Yes, Lord. Jadikan mezbah ini tempat Engkau bertahta, Tuhan, sehingga kami dapat melihat keajaiban yang Tuhan mau nyatakan malam hari ini bagi kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari lagi nyatakan, ku perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Di mesbah ini hanya Kau saja Tuhan, hanya Kau saja Tuhan juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau nyatakan hikmat-Mu Tuhan, lebih dari hikmat-Mu, lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat, amin, lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari biar izinkan musik nyanyikan pujian ini, saudara. Jadikan pujian ini sebagai iman kita malam hari ini. Karena biar hanya Yesus yang menjadi andalan kita, pengharapan kita. Di segala musim kita percaya ada banyak hal yang terjadi, tetapi kita percaya lewat pujian ini. Mari kita jadikan ini sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia tahu untuk bekerja dalam segala situasi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ora labasyata karalabaya naralabaya rala. Oriara labaya syandara labara. Inara labaya syandara labara. Ora batakara labayas. Oh syandara labara labara. Ora labaya syandara. Makasih Tuhan, makasih. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati musim demi musim dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan, karena Engkau yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan semua perjanjian-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian pada malam hari ini. Dan kita sudah menikmati akan hadirat Tuhan yang luar biasa pada malam ini. Dan kita siap belajar firman Tuhan. Pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini saya akan membawa kita bisa belajar dari satu kehidupan
dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita belajar dari kehidupan seorang Yakub. Mari kita mulai di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Kejadian 25 ayat 21 berkata demikian, "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Jadi cerita tentang Yakub itu dimulai dari kisah ini. Ayat 24 dikatakan begini, "Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau." Kisah tentang Yakub dimulai dari ayat yang ke-26, dikatakan demikian. "Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir." Saudara, kita melihat kehidupan daripada Yakub ini, sejak dari masa kandungannya dia sudah bermasalah. Sebab pada waktu dia mau lahir, Alkitab mencatat bahwa waktu Esau lahir, ternyata Yakub memegang tumitnya. Dia memegang tumit daripada Esau. Artinya gini, Yakub itu nggak rela kalau Esau yang lahir duluan. Kalau bisa harus Yakub yang lahir duluan. Jadi dari masa di dalam kandungannya, dari kandungan Ribka, Yakub ini sudah bermasalah. Oleh karena itu diberi nama Yakub. Arti nama Yakub itu berarti memegang tumit. Itu yang pertama. Yang kedua, suka mengambil hak orang. Itu arti nama Yakub. Atau dengan kata lain, penipu. Jadi dari masa dia di kandungan, dia sudah bermasalah. Ketika dia lahir, dia memang memiliki arti nama yang cukup unik, saudara. Dan ketika mereka mulai tumbuh dewasa, dalam ayat yang ke-29 dikatakan demikian. "Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, 'Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah.' Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Jadi satu hari waktu mereka sudah mulai dewasa, ternyata Esau dia menjadi seorang pemburu, dan Yakub adalah seorang yang senang mengurus ternak. Dan satu hari Yakub dia sedang memasak kacang merah. Mungkin ini asal mulanya masakan Manado dari sini. Brenebon. Kacang merah. Waktu Esau dia pulang dari padang, selesai dia berburu, dan dia melihat Yakub sedang memasak brenebon atau kacang merah. Dia bilang, "Berikanlah aku sup kacang merah itu." Nah, waktu Yakub melihat Esau, dia minta
sup kacang merah. Hal itu dimanfaatkan oleh Yakub karena dia kepengen sekali untuk mendapatkan hak kesulungan. Sebab memang dari lahir dia memang sudah kepengen. Ayat yang ke-31 dikatakan begini. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Jadi ini Yakub memanfaatkan keadaan. Dia lihat Esau dalam keadaan yang lelah. Dia bilang, oke bang, kalau lu mau sopnya, jual dulu dong hak kesulungan. Ini terjadi sebenarnya bukan dia menipu Esau. Di sini terjadi sebenarnya dagang. Yang satu jual, yang satu beli. Jadi dia tidak menipu. Hal itu dimanfaatkan oleh Yakub karena dia kepengen sekali yang namanya hak kesulungan. Dan saudara, ayat yang ke-32, sahut Esau, sebentar lagi aku mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sesuatu yang kita anggap ringan, kita akan kehilangan. Esau dia menganggap ringan hak kesulungan itu, makanya dia kehilangan hak kesulungan itu. Kalau kita menganggap hal-hal di dalam kehidupan kita menganggap itu satu hal yang ringan, misalnya contohnya pelayanan. Kita anggap, kita mah sudah bisa. Kita anggap pelayanan itu sesuatu yang murahan misalnya. Maka seperti pengalaman Esau, dia akan kehilangan. Ada orang yang menganggap ringan tentang keluarga, maka keluarga akan hilang dari dirinya. Oleh karena itu, sesuatu hal yang berharga, jangan sampai kita menganggap itu sesuatu yang ringan, karena kita akan kehilangan. Seorang bapak pernah berkata begini, waktu dia muda, dia berusaha, dia mendapatkan segala sesuatu yang dia mau, dan dia mengabaikan keluarganya. Tapi setelah dia menjadi tua, dia berkata begini, semua yang Om inginkan, Om dapatkan. Tapi kalau Om pengen tukar, dia pengen tukar kembali dengan keluarga. Karena akhirnya anak-anaknya meninggalkan dia. Dia sukses secara materi, dia sukses secara karir, tapi dia kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Lompat pasal yang ke-27. Pasal yang ke-27. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Jadi sebelum Ishak dia dipanggil Tuhan, dia pengen melepaskan berkat kesulungan tentunya kepada Esau sebagai anak sulung. Dan hal itu didengar oleh Ribka dan disampaikan kepada Yakub. Dasar Yakub yang memang punya, memang pengen mendapatkan hak kesulungan itu. Sekalipun Esau sudah jual kepada dia, tapi dia pengen bukti. Apa gunanya kalau cuma sekedar pernyataan saja? Bagi Yakub dia belum puas. Dia pengen bukti
Jadi hal itu dimanfaatkan oleh Yakub karena dia pengen bukti. Selama ini dia cuma dapat statusnya doang, mendapatkan hak kesulungan. Tapi sekarang dia punya kesempatan untuk mendapatkan bukti. Dan saudara, selesai dia diberkati. Sebelum dia diberkati, di sini dia menipu Ishak sebagai ayahnya. Makanya Ishak berkata, ini suaranya Yakub, tapi badannya Esau. Dia menggunakan berbagai cara hanya untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Selesai dia diberkati sama Ishak, Esau itu kembali dari padang. Dan betapa kagetnya Esau waktu dia tahu ternyata Ishak sudah melepaskan berkat kesulungan itu kepada Yakub adiknya. Fatsal 27 ayat 36 berkata demikian. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat kesulungan untukku. Di sini yang benar adalah dia menipu Esau 1 kali. Karena yang pertama itu terjadi proses jual beli atau dagang. Tapi yang di sini untuk mendapatkan berkat kesulungan itu dia benar-benar menipu. Yang pertama dia menipu Ishak dan yang kedua dia menipu Esau. Ayat 41 berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi Esau dia menaruh dendam karena berkat kesulungan yang diambil sama adiknya Yakub. Ayat 43, kalau saudara membaca, ini kisah tentang waktu Yakub tahu bahwa Esau dendam kepada dia, maka Yakub harus lari ke rumah Laban di Haran. Dan saudara lihat, selama Yakub ada di rumah Laban, terjadi tipu menipu di sana. Jadi kalau Yakub si tukang tipu, Laban adalah masternya tukang tipu. Artinya Laban mau berkata begini, buaya kok dikadalin gitu ya. Jadi saudara melihat bahwa mulai dari Yakub yang ingin menikahi Rahel, dikasihnya pada malam pengantin itu dikasihnya Lea kakaknya. Karena mungkin itu yang melatar belakangi, makanya gereja kalau menikahin orang harus ada namanya pembukaan cadar. Tujuannya apa? Supaya kejadian daripada Yakub ini tidak terulang lagi. Jangan sampai begitu lihat orang lain, makanya ada namanya pembukaan cadar. Terjadi tipu menipu, bagaimana dia mau menikahi Rahel dikasih Lea. Dan kalau saudara membaca, Yakub berkata begini, sudah 10 kali Laban menipu. Tetapi Yakub juga, dia sering kali menipu mertuanya. Waktu dia memperoleh ternak, bagaimana yang pakai kayu yang berbelang-belang lah. Saya nggak tahu apa hubungannya kayu yang berbelang-belang dengan domba yang berbelang-belang. Tetapi itu adalah trik-trik yang dipakai oleh Yakub. Bagaimana cara untuk bisa mengalahkan si master tukang tipu. Nah, lompat lagi Fatsal yang ke-31. Selesai semua drama tipu menipu di rumah Laban, Fatsal yang ke-31 ayat yang ketiga berkata demikian. Fatsal 31 ayat yang ketiga.
berkata demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Kalau saya bertanya, kira-kira waktu Tuhan bilang sama Yakub, Yakub, sekarang kamu pulang ke negerimu, pulang ke rumah bapamu. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Yakub? Kalau saudara mengikuti cerita saya tentang Yakub, pasti saudara tahu apa yang dipikirkan oleh Yakub. Dia mulai berpikir lagi bahwa dia akan kembali kepada persoalan yang sama yang dia tinggalkan waktu yang lalu, yaitu Esau. Dia kembali lagi ketemu dengan persoalan yang sudah puluhan tahun dia tinggalkan, dan sekarang dia akan ketemu lagi. Oleh karena itu, kalau saudara kita melihat Yakub berusaha menyelesaikan pergumulannya dengan caranya sendiri, dan saudara kita akan melihat trik-trik yang dipakai oleh Yakub bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan persoalannya, yaitu Esau. Trik yang pertama yang dipakai oleh Yakub adalah yang saya namakan persuasif, atau kalau saya baca artinya membujuk secara halus agar seorang menjadi yakin. Fatsal 32 ayat yang ketiga berkata, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, di tanah Seir, tanah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Jadi dia pertama dia mengadakan trik yang pertama yang dia pakai adalah persuasif. Dia coba membujuk Esau. Hanya dengan satu tujuan supaya bisa mendapatkan kasihnya Esau. Ayat yang ke-6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Waktu utusannya itu kembali dan menyampaikan kepada Yakub, Esau pun kakakmu sedang menuju kemari, dan dia disertai dengan 400 orang. Di situ Yakub tahu bahwa trik yang dia pakai itu gagal total. Karena ternyata Esau sedang datang dengan pasukannya 400 orang. Dia begitu takut. Tetapi dasar Yakub yang penuh dengan trik, dia memakai trik yang kedua, ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untahnya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Trik yang kedua yang dipakai oleh Yakub adalah jangan menaruh atau menyimpan telur di wadah yang sama. Ini juga suka dipakai di dalam dunia investasi sekarang ini. Jangan menaruh atau menyimpan telur di wadah yang sama. Artinya kalau kita berinvestasi, jangan berinvestasi di satu tempat. Dan ini yang dilakukan oleh Yakub. Dia berpikir gini, kalau nanti pasukan yang satu kalah,
maka pasukan yang lain tuh bisa terluput. Dan saudara, segala macam trik dipakai oleh Yakub. Dia mencoba berbagai trik, tetapi dia gagal. Dan di sini Yakub baru mulai datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku itu pada waktu menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau yang berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Di sini waktu dia sudah mencoba berbagai macam trik dan dia gagal, dia mulai datang dan dia mulai datang bilang sama Tuhan, "Tuhan, bukankah Tuhan yang suruh aku pulang? Bukankah Tuhan yang janji Tuhan akan menyertai? Bukankah Tuhan yang bilang, ayo aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar." Sampai di sini pun Yakub itu belum berhenti. Bahkan kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah daripadanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Jadi dia masih pakai lagi satu trik, yaitu coba kirim upeti. Kalau tadi persuasif gagal, bagi pasukannya dalam 2 kelompok gagal juga, coba kirim upeti. Siapa tahu Esau melunak dan bisa mengampuni dan memaafkan. Segala cara dia lakukan hanya untuk menyelesaikan pergumulan dia, tapi gagal. Karena selama ini dia bergumul dengan persoalannya sendiri, yaitu Esau. Dan dia mulai berpikir mungkin saatnya dia mulai berhenti bergumul dengan persoalannya sendiri. Dan dia mulai ganti pergumulannya itu dengan mulai bergumul dengan Tuhan. Fatsal yang ke-32 ayat yang ke-24 berkata demikian. Ini waktu Yakub menyadari bahwa segala trik yang dia lakukan itu tidak berhasil. Dia mulai ganti pergumulannya selama ini, yaitu Esau. Dia mulai ganti dengan bergumul dengan Tuhan. Ayat 24 berkata, "Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, 'Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing.' Sahut Yakub, 'Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku.'" Ayat 27, berkatalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Saudara lihat, waktu Yakub mulai mengganti
bergumul dengan persoalannya selama ini dia gagal, dia nggak pernah berhasil. Sekarang dia mulai ganti pergumulannya, bukan bergumul dengan pergumulan persoalannya, tetapi dia mulai ganti bergumul dengan Tuhan. Sampai malaikat itu harus memukul pangkal paha Yakub. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dia bergumul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Selesai ia bergumul dengan Allah, pangkal pahanya pincang. Mungkin pada waktu selesai dia bergumul, waktu dia menemui orang-orangnya bilang, ya sekarang bos kita pincang. Kehilangan kekuatan, kehilangan keperkasaannya. Tapi Yakub yang paling mengerti arti pincang yang terjadi di dalam dirinya. Bagi orang lain mungkin melihat Yakub itu satu kekalahan. Tapi Yakub tahu arti pincang itu merupakan satu tanda kemenangan di dalam kehidupan Yakub itu sendiri. Dan malaikat itu berkata bahwa namamu tidak lagi Yakub, tidak akan dipanggil Yakub, tetapi Israel. Dari seorang penipu, dari seorang yang suka mengambil hak orang, dari orang yang nggak rela melihat orang lain menang, dari orang yang kepengen selalu ada di depan, dari orang yang terus bergumul dengan persoalan dan masalahnya sendiri. Sekarang dia diubah menjadi Israel, yaitu orang yang bergumul dengan Allah dan manusia. Dan Alkitab mencatat, Yakub itu mengalami kemenangan. Saudara, mungkin selama bertahun-tahun engkau bergumul dengan seseorang, bergumul dengan persoalanmu yang mungkin gak pernah selesai. Ketika menyebutkan nama seseorang, engkau mulai panas lagi. Sudah bertahun-tahun mungkin engkau sudah menjauh, meninggalkan seperti Yakub, meninggalkan persoalan itu. Tapi ketika sebut nama orang itu lagi, hatimu bisa panas. Hatimu bisa terluka. Tetapi mungkin engkau malam hari ini, mari mulai berhenti bergumul dengan persoalanmu. Mulai berhenti bergumul dengan orang, kalau persoalanmu orang. Tapi engkau mulai mengubah, bergumullah, mulai bergumul dengan Allah. Waktu engkau bergumul dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan. Dan terkadang dalam kehidupan ini waktu kita bergumul dengan Tuhan, waktu kita bergumul dengan kelakuan orang yang mungkin tidak suka dengan kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan seperti Yakub, dia harus memukul pangkal paha kita sehingga kita harus pincang. Mungkin kita tidak pincang secara jasmani, tetapi mungkin Tuhan menyuruh kita untuk ayo kamu telepon orang itu dan bilang, aku memaafkan kamu, aku mengampuni kamu. Dan mungkin orang yang ada di seberang sana berkata begini, iya, akhirnya dia ngaku juga kalau dia salah. Ngaku juga kalau memang dia pelakunya. Tapi saudara, waktu engkau belajar menyelaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, mengampuni dan memaafkan, engkau sedang menyelaraskan hidupmu dengan firman Tuhan. Bagi orang lain itu merupakan mungkin tanda kekalahan bagimu, tapi hanya engkau yang tahu. Engkau dengan Tuhan yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah tanda kemenangan bagimu.
Amsal pasal yang 16. Amsal 16 ayat yang ke-7. Waktu kita mulai bergumul dengan Allah, berhenti bergumul dengan pergumulan kita, berhenti bergumul dengan persoalan kita, dan mulai ganti pergumulan kita bergumul dengan Allah, maka ayat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Mungkin engkau berpikir sulit untuk berdamai dengan ada orang yang sudah menyakiti, bahkan menganggap engkau musuh. Tapi malam hari ini firman Tuhan boleh memberikan kita jalan. Kalau kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka musuh kita pun akan didamaikan dengan kehidupan kita. Kembali ke Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Esau dia datang dengan 400 orang. Kita tidak tahu motivasi Esau apa. Yang pasti kalau kita baca di awal, motivasi Esau adalah untuk membunuh adiknya. Tapi pada waktu dia melihat, ya adikku sekarang pincang. Apa yang Esau lakukan? Dia berlari, dia mendekap Yakub, dia memeluk Yakub, dia mencium dia. Dan persoalan Yakub selama puluhan tahun selesai begitu saja. Bukan hanya persoalan Yakub, persoalan Esau yang menaruh dendam puluhan tahun berhasil diselesaikan dengan caranya Tuhan. Waktu Esau melihat Yakub pincang, dia mungkin berpikir, bagaimana saya mau dendam kepada orang yang pincang? Oleh karena itu, arti kata pincang ini mungkin bagi orang merupakan tanda kekalahan. Tapi bagi Yakub dia tahu persis tanda itu. Itu tanda kemenangan. Dan Tuhan membuktikan waktu dia ketemu dengan Esau, Tuhan memperdamaikan Yakub dan Esau. Saudara, ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dalam kehidupan dari pelajaran kehidupan tentang Yakub. Kalau ada masalah, jangan membiarkan engkau lari dari persoalan itu. Tapi engkau belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ada orang punya masalah di satu gereja dan tidak selesai, kemudian dia pindah ke gereja yang lain. Percayalah, persoalan yang engkau akan temui di sana, persoalannya sama, hanya wadahnya aja beda. Kalau engkau punya persoalan dalam satu tempat pekerjaan mungkin, dan engkau tinggalkan tempat itu karena mau menghindari masalah itu, engkau masuk di kantor yang berbeda, maka engkau akan ketemu dengan masalah yang sama, hanya orangnya saja beda. Mari kita belajar untuk kita menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita tidak bisa keluar dari persoalan itu bertahun-tahun, karena orang yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, mari kita mulai ganti persoalan kita. Bukan bergumul dengan orang itu, tapi mari mulai bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan itu ahlinya. Kadang-kadang Tuhan harus mengizinkan kita menghadapi hal-hal yang kadang-kadang kita nggak suka. Tapi hal yang kita tidak suka itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan
dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini, dan biarlah pujian ini memberkati saudara. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, kenyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Terkadang persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, begitu banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Tapi mari kita mulai ganti pergumulan kita dengan Tuhan. Persoalan yang kita anggap buruk selama ini, waktu kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Engkau lihat umat-umat-Mu yang menghadapi pergumulan yang mungkin bertahun-tahun tidak pernah selesai. Lewat firman-Mu malam hari ini boleh mengajar kami, untuk kami tidak bergumul terus dengan pergumulan kami, tapi kami mulai bergumul dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kepada kami tanda kelemahan. Bagi orang lain itu tanda kelemahan, tapi kami tahu itu tanda kekuatan. Kadang-kadang Tuhan harus menghancurkan keegoisan kami, supaya kami jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu malam hari ini Tuhan, yang terus bergumul dengan pergumulan mereka Tuhan, yang mungkin bertahun-tahun gak pernah selesai. Kami mau belajar untuk bergumul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan bagi umat-umat-Mu Tuhan, untuk mempercayai bahwa apapun yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang boleh mengikuti mesbah doa malam hari ini. Biarlah kesehatan yang terbaik menjadi bagian umat-umat-Mu. Sembuhkan yang sakit. Berikan jalan keluar bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan jalan keluar Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pernikahan mereka Tuhan, Tuhan menjadi pembela dalam hidup mereka. Aku berdoa tidak ada seorang pun yang gagal di antara kami. Tidak ada seorang pun yang jatuh Tuhan. Tapi kami semua boleh menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Diberkatilah hidup-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati setiap usaha dan pekerjaan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus,
persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa memberkati umat-umat-Mu mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.